Secara umum, ilmu ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi sebagai keseluruhan tentang kehidupan ekonomi. Istilah keseluruhan atau secara agregat menunjukkan bahwa yang menjadi kajian perhatian dari ekonomi makro adalah variabel-variabel total, seperti pendapatan total, produksi total, konsumsi, tabungan, investasi, serta ekspor-impor total. Materi-materi tentang ekonomi moneter, perdagangan internasional, ekonomi pembangunan, masuk ke dalam kelompok ekonomi makro. Sedangkan ilmu ekonomi mikro lebih memfokuskan kepada keputusan-keputusan individu, baik sektor rumah tangga maupun perusahaan, dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan kajian antara ekonomi mikro dan ekonomi makro dapat dilihat pada tabel berikut. Pertama adalah aspek harga. Dalam teori ekonomi makro, harga adalah harga dari komoditas secara keseluruhan atau agregat. Sedangkan ekonomi mikro, harga adalah harga dari satu produk atau satu komoditas saja. Kedua, aspek unit analisis. Dalam teori ekonomi makro, unit analisisnya membahas ekonomi secara keseluruhan atau agregat, antara lain pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam teori ekonomi mikro, unit analisisnya membahas ekonomi secara individual, antara lain permintaan dan penawaran, perilaku konsumen atau produsen, pasar, penerimaan biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan. Yang ketiga adalah aspek tujuan analisis. Dalam teori ekonomi makro, tujuan analisisnya lebih memfokuskan pada analisis pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara agregat. Sedangkan ekonomi mikro, tujuan analisisnya lebih memfokuskan pada analisis bagaimana mengalokasikan sumber daya agar dicapai kombinasi yang tepat. Nah, itulah tadi perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Selanjutnya, kita akan membahas peran dan fungsi pemerintah di bidang ekonomi. Jadi, semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan semakin tingginya keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, sangat sulit bagi suatu sistem ekonomi, termasuk yang paling liberal sekalipun, untuk menolak kehadiran peran negara atau pemerintah dalam perekonomian. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah memiliki 3 fungsi penting dalam perekonomian. Yang pertama adalah fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas penerangan, dan transportasi. Yang kedua adalah fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, serta pertanahan dan keamanan. Nah, itulah tadi
peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian negara. Peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui keberadaan sektor swasta atau badan usaha milik swasta atau BUMS. Peran pemerintah dan mekanisme pasar merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya. Ada beberapa alasan perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Hukum memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian hukuman bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Dengan kata lain, peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat campur tangan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dampak kegagalan pasar, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta seperti pencemaran lingkungan.